Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning, everyone. Now, class, we are going to learn math. Yay! Math so easy. Math so fun. Okay, class. You guys get ready? Do you know about today's topic? Yep. Today we are going topic is fraction atau pecahan. Pasti udah banyak yang udah pinter nih fraction. Kan kita waktu kelas 4 juga sempat belajar fraction ya. Subtopik is addition and subtracting fraction. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, go learning today to explain, do, and solve the problem of adding and subtracting two fractions with different denominators. Untuk menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Hayo, belum lupa kan apa itu penyebut dan pembilang? Oke, before we begin, ada sebuah quote supaya kita semangat belajar matematikanya. Math is like going to the gym for your brain. It sharpens your mind. Matematika seperti pergi ke gym bagi otak kamu. Hal itu mempertajam pikiran. Nah, tahu kan gym tempat olahraga supaya badan kita makin bugar, sehat, dan kuat. Jadi, matematika itu semakin membuat otak kita encer, mudah memecahkan masalah-masalah yang sulit. Percaya nggak? Harus dong, biar pikiran kita positif dan belajar matematika semakin mudah. Oke, first let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent of the most merciful. Ya Allah, give me bless, knowledge, give me a good understanding. Ya Allah, berikan aku ilmu yang berkah dan berikan aku pemahaman yang baik. Nah, tadi kan Miss sudah menyinggung tuh, masih ingat nggak? Did you remember? What is numerator, denominator? Nah, pembilang itu biasanya ada di atas. Yang nomor satu ini, bukan nomor, angka satu ini disebut dengan numerator. Yang kedua, denominator. Bukan yang kedua, angka dua. Jadi yang di atas itu biasa disebut dengan pembilang atau numerator. Numerator. Yang di bawah angka 2 ini denominator. Oke. To add ordinary fraction, pay attention to the step below. Ada dua. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, ada dua nih, ada yang berbeda. Jadi ada yang pertama itu fraction with the same denominator atau pecahan dengan penyebut yang sama atau yang di bawahnya itu sama. Nah, caranya itu langsung aja jumlahkan pembilang pecahannya atau yang di atasnya langsung dijumlahkan. Penyebutnya yang di bawahnya itu tetap gitu. Yang kedua, ini ada fraction with different denominators atau pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penyebutnya yang di bawahnya itu berbeda. Ini ada dua step. Yang pertama, change the denominator of each fraction to the KPK from the denominator, then adjust the numerator. Masih ingat nggak KPK itu apa? Udah belajar loh waktu kelas 4. Nah, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jadi, penyebutnya itu disamakan dulu kalau penyebutnya yang berbeda. Penyebut itu yang di bawah ya. Nah, kalau sudah sama, tinggal step yang kedua. Adding the fraction numerator, the denominator remains the same or does not change. Jadi, jumlahkan pembilangnya, tapi penyebutnya itu tetap sama. Gitu. Kalau belum kebayang, Miss akan kasih contohnya. Tenang. Nah, ini example for same denominator.
sama penyebutnya. 2/7 plus 4/7 karena sama penyebutnya, tinggal pembilangnya dijumlahkan. Karena logikanya sama-sama memiliki 7 kotak, nih, yang ungunya tinggal ditambahkan. Hasilnya 6/7. Gampang banget kan ya? Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini baru penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya yang berbeda, maka KPK-nya harus disamakan. Gitu. Berarti KPK-nya adalah 6. Oke, supaya menghasilkan 6, yang 1/3 dikali berapa tadi? Dikali 2. Kalau yang di bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Atau kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Supaya nanti hasilnya 6, karena KPK dari 1, 2, dan 3 itu adalah 6. Jadi 1 kali 2, 3 kali 2 hasilnya 2/6. Lalu yang bawah tadi KPK-nya 6 itu hasil dari 2 kali 3. Kalau yang penyebut dikali 3, maka yang atas juga pembilangnya harus dikali 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang penyebutnya udah sama nih. Hasilnya 2/6 ditambah 3/6. Nah, sebetulnya ini tidak langsung dijumlahkan kalau pembilangnya itu bukan angka 1. Ini nampak seperti hasilnya langsung dijumlahkan, pembilangnya seperti 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Tapi sebetulnya ini eh begini, 6 dikali 1 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, gitu. Lalu ini 6 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 3. Hasilnya tetap sama, karena di sini pembilangnya angka 1, maka hasil dari perkalian yang ini hasilnya akan tetap, jadi tinggal 5 per 6. Tinggal ini hasil jumlahnya, gitu. Paham ya? Nanti kita Miss jelaskan di contoh selanjutnya. Oke, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga juga ini penyebutnya berbeda. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau penyebutnya yang berbeda, kita harus mencari dulu KPK-nya. Kalau misalnya lupa gimana cara mencari KPK, kita masih ingat pohon faktor. Aduh ini, pohon pohon faktor, kalau misalnya 15 dibikin pohon faktor itu kayak 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi 5 kali 3 hasilnya 15. Kalau 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 kali 5. Nah, yang ini nih. 15 itu 3 kali 5, 10 itu 2 kali 5. Kalau KPK kita kalikan semua faktornya, faktor itu ini, hasil kaliannya. Tapi kalau karena 5-nya sama, 5-nya di bawah 1 aja untuk mewakili, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi KPK-nya 30. Jadi kita rubah penyebutnya semuanya jadi sama 30. Nah, tadi kalau misalnya bingung, kalau tadi nampak seperti sama aja ya atasnya gitu. Jadi kayak kalau yang tadi tuh atas pembilangnya sama dengan soal. Sekarang kok jadi beda dari 4 jadi 8 gimana nih, Miss? Nah, karena sekarang ini pembilangnya bukan angka 1. Jadi, caranya begini. 30 kan sudah tahu nih 30 itu dari mana ya. Nah, ini 30 dikali 4 dibagi 15, hasilnya 8. Kalau nggak percaya nanti dicoba sambil dicatat pakai uh, writing booknya ya. Yang ini, kenapa 18? 30 dikali 6 dibagi 10, hasilnya 18. Nah, gitu. Nah, setelah itu, sudah hasilnya seperti ini, tinggal 8 tambah 18, 26. 30-nya tetap.
Lalu kita untuk menjederhanakan dibagi 2 dari angka yang paling kecil aja. Untuk membagi angka paling kecil kan angka 2 ya. Berarti 26 dibagi 2, 13, 30 dibagi 2, 15. Kalau misalnya ini masih bisa dibagi 2, silahkan dilanjutkan. Tapi 13 itu angka ganjil sudah tidak bisa dibagi 2, 15 juga sudah tidak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 3 bisa nggak? Dibagi 3 juga yang 13 tidak bisa, jadi ya sudah. Ini merupakan yang paling kecil, 13/15 hasilnya. Paham ya? Gampang ya? Oke. Nah, ini ada praktis. Kalau praktis ini kalian ingat ya nanti di slide berapa, Miss minta kalian nanti buat eh, mengerjakannya di writing book kalian. Nanti kalau gimana cara submitnya, nanti Miss kasih informasi lagi. Oke? Nah, kalau tadi itu pecahan biasa. Pecahan, ya semuanya pecahan gitu. Ini ada pecahan campuran atau irregular fraction. Pecahan campuran itu apa sih, Miss? Nanti kita akan lebih paham kalau sudah masuk ke contoh soal. Tapi kita harus tahu dulu nih, step by step gimana menyelesaikan soal pecahan campuran. Yang pertama, change the irregular fraction into a regular fraction atau ubahlah pecahan campuran menjadi ya, sorry typo. Bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Make sure the denominators of the two fractions are the same. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Yang ketiga, if not, compare the denominators of the two fractions by looking for the KPK first, then adjust the denominator. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, lalu sesuaikan pembilangnya. Ini sampai step ini barusan sudah kita jelaskan ya, sudah paham ya. Terus selanjutnya, adding the two fraction, jumlahkan kedua pecahan. Kemudian, sederhanakan pecahan dan yang terakhir, ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Ini sorry typo. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Nah, yang dimaksud pecahan campuran itu, ini angka 2 adalah angka desimal. Sedangkan ini pecahan. 1/, 2/, ini pecahan kan, makanya disebut campuran gitu. Gimana sih cara menyelesaikan pecahan campuran ini? Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat contoh soalnya. Ini ada 2 1/3 ditambah 2/5. Gimana? Ini gampang. Aduh, haus. Ini tinggal 7. Coba tebak 7 dari mana? Ya, 7 itu dari 3 kali 2 ditambah 1. Sama dengan 7. Ini kita penyebutnya belum disamakan ya. Lalu yang ini 2 tinggal dipindahkan. Nah, sudah begini, sudah pecahan semuanya. Kan ini masih campuran, dirubah dulu ke pecahan biar lebih gampang. Nah, sekarang kita harus menyamakan penyebutnya atau yang di bawahnya. Kalau misalnya yang di bawahnya itu atau penyebutnya itu merupakan faktor dari KPK, itu gampang sebetulnya, tinggal dikalikan saja. 3 kali 5 berapa? 15. Sudah sama semuanya 15? Cara yang tadi jangan lupa. 15 kali 7 dibagi 3 sama dengan 35. 15 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, sudah begini, baru ditambahkan 35 ditambah 6, 41. 15-nya tetap. Nah, 41 dibagi 15, itu hasilnya 2, sisa 11, 15-nya tetap. Jadi dari campuran, dirubah dulu ke pecahan. Oke, kelas. Jadi, ini 41 dibagi 15 atau 41/15 itu, di 41 dibagi 15 itu hanya dapat 2. 2 kali 15 kan 30. 41 dikurangi 30, hasilnya 11. Jadi, kayak 2, sisa 11/15. Diubah kembali menjadi pecahan campuran.
Soal yang kedua ini sama. Kalau tadi itu pecahan campurannya 1, ini pecahan campurannya 2. 7 kali 2, 14, tambah 5, 19. 3 kali 1, tambah 1, sama dengan 4. Ini penyebutnya masih sama, 7 dan juga 3. Lalu kita samakan dulu penyebutnya. Sama nih, 7 juga ini merupakan faktor, dia nggak bisa dibagi 2, dia juga tidak bisa dibagi 3. Kalau misalnya ini bisa dibagi 3, tapi ini tidak bisa. Jadi ini langsung saja kalikan 7 kali 3 sama dengan 21. Ini dua-duanya penyebutnya 21. Lalu kita rubah atasnya, 21 dikali 19 dibagi 7 sama dengan 57. 21 dikali 4 dibagi 3 sama dengan 28. Hasilnya adalah 57 ditambah 28, 85. 21-nya tetap. 85 dibagi 21. 4 kali 21 berapa coba? 4 kali 21, 84. Sisanya 1. Sisanya 1, 21-nya tetap. Ini ada cara yang lain, caranya ada 2-nya belum dirubah sampai akhir, dipecahkan dulu. Sama aja sih sebetulnya, tinggal disamakan penyebutnya, ini 15. 3 kali 5, 15. 15 kali 1 dibagi 3 sama dengan 5. 15 kali 2 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, setelah sama, ini ditambahkan 5 tambah 6, 11. Lalu 2 yang ini tinggal ditambahkan 2, 11 per 15. Lebih gampang yang mana? Kalau sekiranya lebih mudah yang ini, menggunakan yang ini aja. Jadi yang dioperasikan atau yang dihitung itu yang pecahannya, dan nanti campurannya tinggal ditambahkan seperti ini. Tapi hasilnya sama kan? Nah, ini juga sama. Kalau ini yang digabungkan dulu pecahan desimalnya, 2 ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1. Desimal dengan desimal, pecahan dengan pecahan. Lalu ini pecahannya 5/7 dan 1/3. Nah, ini sama disamakan penyebutnya 21, 21 dari mana? 7 kali 3 sama dengan 21. 21 dikali 5 dibagi 7, hasilnya 15. 21 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 7. Lalu 15 tambah 7 sama dengan 22. 21, 21-nya diturunkan. Tinggal 22 dibagi 21 hasilnya 1 kan? 22 dibagi 21 hasilnya 1 kan? Sisa angka 1. Nah, ini kan ada 3. Ini hasilnya 1. Jadi 3 ditambah 1, 4. Sisanya tadi 1. Sama aja hasilnya. Kalau lebih mudah yang ini, ya silahkan menggunakan cara yang ini. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar mengenai addition of decimal fraction, penjumlahan pecahan desimal. Ini yang pertama, put a number according to the place value, koma, strike. Aduh, pen. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya, tanda koma diluruskan. Ini langsung ke contoh soal aja ya, karena sepertinya, nah, lebih mudah ketika kita melihat contoh. Ini sangat mudah, komanya tinggal disejajarkan, bersusun ke bawah, 0,37 tambah 0,5. 0-nya disejajarkan, 7 di sini tidak ada teman, tinggal diturunkan, 3 tambah 5, 8, ini mah sangat mudah. Pasti anak-anak bisa. Sangat very easy, kata anak-anak. Yang kedua, nih, yang paling terakhir nih.
Remember how to change a form of the fraction to other forms of fraction. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan yang sama terlebih dahulu. Kalau beda, samakan terlebih dahulu. Nih, 25% tambah 1/2. Caranya, 25% itu sama aja dengan 25 dibagi 100. Nah, ini biar menjadi pecahan lebih kecil, gimana coba? 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 1/4. Lebih mudah kan? Lebih kecil angkanya. Nah, tadi kan 25% tambah 1/2. Sekarang kan udah dirubah ke 1/4. Tinggal 1/4 ditambah 1/2. Nah, samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu biar KPK-nya sama. KPK yang sama, 4 sama 2 berapa? 4. KPK-nya sama 4. Lalu tinggal ditambahkan ini. 4 kali 1 dibagi 4 sama dengan 1. 4 kali 1 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1 tambah 2, 3/4. Gitu. Cara yang kedua, ini ada 1/2. 1/2 itu jika kita persenkan, kalau tadi di persen dirubah ke pecahan, sekarang pecahan dirubah ke persen. 1/2 itu untuk menjadi persen tinggal 1 kali 100%. 1 kali 100, 100. 100 bagi 2, 50. 50%. Jadi 25%, tadi kan ini 25%. 25% ditambah 1/2. 1/2 itu berapa persen? 50%. Jadi 25% tambah 50%, 75%. So easy, guys. Oke. Enough for today, math. Say together, Alhamdulillahirabbil alamin. Praise me to Allah, the Lord of the world. Allah, remind me of what I forgot and teach me what I do not know. Amin. Ya Allah, ingatkan kami atas apa yang kami lupa dan ajari kami atas apa yang kami tidak ketahui. Thank you, guys. Assalamualaikum.